Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 911. Di depan Gua Abadi, Gunung Tianqi. Saat ini, Zhen Tianfeng menertawakan orang-orang Sifu, tertawa bahwa mereka tidak dapat membedakan antara musuh dan teman. Hahaha. Mendengar sarkasme Zhen Tianfeng, semua Master Zun Zun yang memimpin pasukan Tianmen juga menertawakan orang-orang dari Sifu. Tianfeng, Anda tak tahu malu, saya Wang Tianba, salah menilai tentang Anda. Mulai sekarang, kami tidak akan saling mengenal, dan Anda tidak lagi menjadi pria dari rumah barat kami, kata Wang Tianba dengan penuh kebencian. Jika mata bisa membunuh orang, Zhen Tianfeng mungkin terbunuh berkali-kali oleh Wang Tianba. Di samping, Gong Tianchun tidak membuat kata-kata kejam, hanya mengerutkan kening, dan memandang 9 master tingkat Zun Zun yang menyapa Zhen Tianfeng, dan memikirkan cara untuk mundur. Namun, setelah berpikir lama, Gong Tianchun tampaknya tidak menemukan cara praktis dan efektif. Pengepungan musuh cukup ketat. Sekarang mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu keajaiban dan menunggu prajurit ilahi turun. Hehehe, aku adalah orang Tianmen sejak lahir. Aku bukan dari Sifu. Selain itu, Wang Tianba, kamu tidak memiliki kekuatan tempur sekarang, jadi jangan bicara kasar, itu tidak berguna. Anda sekarang adalah kura-kura di dalam guci yang menunggu untuk dibunuh. Zhen Tianfeng mencibir. Matanya sedikit menyipit, penuh keganasan. Bahkan jika aku mati, aku akan menangkapmu, dan aku akan menarikmu mati bersama. Wang Tianba menjawab dengan penuh amarah. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kemampuan untuk bertarung melawanku sekarang? Jika kamu ingin menarikku ke bawah, kamu juga harus bisa melakukannya. Lihat seperti apa kamu, bisakah kamu menarikku? Haha, setelah bergaul begitu lama, Anda juga harus memahami beberapa seni bela diri saya. Dan saat ini, jika Anda tidak bisa mendapatkan perawatan yang efektif, saya khawatir Anda tidak akan dapat menyelamatkan hidup Anda dalam waktu dekat. Zhen Tianfeng melirik Wang Tianba dan berkata dengan jijik. Kamu. Zhen Tianfeng, kamu penjahat tak tahu malu. Kata Wang Tianba dengan tubuh yang bergetar karena marah. Apakah kamu pikir kamu bisa menjaga kita semua di sini dengan kalian? Kata Gong Tianchun. Gong Tianchun, apakah kamu bercanda? Ada 5.000 murid Tianmen, 10 master tingkat Zun Zun, ratusan Zongzong, dan sisanya semua adalah Raja Perang. Kekuatan kami berkali-kali lebih kuat dari Sifu, Anda benar-benar mengatakan kepada saya bahwa kami tidak bisa membersihkanmu. Apakah ini terlalu konyol? Zhen Tianfeng berkata dengan jijik. Konyol? Mengapa ini konyol? Kurasa tidak ada yang konyol. Kau bilang kekuatanmu beberapa kali lipat dari kekuatan kita, tapi kurasa tidak, kurasa kita harus menyatukannya, itu seharusnya situasi secara umum. Namun jika Anda memaksa kami maka kami akan menyeret kalian ke bawah, Zhen Tianfeng berkata dengan wajah lucu. Haha. Gong Tianchun tertawa, memandang Zhen Tianfeng, dan berkata lagi. Di permukaan, kekuatan Sifu kami memang seperti yang Anda katakan. Ini sedikit lebih rendah dari Anda, tetapi apakah Anda pikir kekuatan yang Anda lihat sekarang adalah semua kekuatan Sifu kami? Apakah Anda pikir kali ini, kami sendiri yang akan dikirim? Anda juga meremehkan Sifu kami. Apa maksudmu? Zhen Tianfeng memandang Gong Tianchun dengan bingung. Wang Tianba dan 9 master Zun Zun dari Tianmen juga menatap Gong Tianchun dengan rasa ingin tahu, dan beberapa tidak mengerti apa yang dimaksud. Cerita bersambung di bawah ini. Dan pada saat ini, Gong Tianchun tersenyum pada Zhen Tianfeng dan berkata, kukatakan yang sebenarnya. Kali ini para senior, selain mengirim tim kami, mereka juga mengirim tim lain. Dan tim lain, mereka tersembunyi dalam kegelapan, siap bertemu kita kapan saja. Jika kita benar-benar mulai bertarung, kalian mungkin belum tentu menang. Yah, ada tim lain. Aku juga salah satu kepala di tim Sifu saat ini. Bagaimana aku tidak tahu? Kamu menggertak dan ingin berbohong kepada kita. Sudah kubilang, itu tidak berguna. Hari ini kalian orang-orang Sifu, tidak bisa lari, kata Zhen Tianfeng dengan tak percaya. Aku berbohong padamu. Ini konyol. Apakah kamu berpikir bahwa lantai atas Sifu kami tidak tahu bahwa kamu sedang menyamar? Apakah kamu pikir mereka tidak tahu apa-apa? Sebenarnya mereka sudah tahu,
jadi mereka hanya membuat persiapan ini untuk berjaga-jaga, dan karena ini, mereka hanya percaya padaku, jadi mereka hanya memberitahuku, bukan kau dan Wang tua itu, kata Gong Tianchun. Baik. Setelah mendengar ini, Zhen Tianfeng ragu-ragu untuk sementara waktu, jadi dia tidak yakin tentang itu. Lagi pula, ketika dia mengambil tugas bersama dengan Wang Tianba dan Gong Tianchun, dia dapat melihat bahwa Sifu mementingkan tugas tersebut. Karena perhatian seperti itu dibayarkan, tidak mungkin untuk tidak membuat persiapan untuk memastikan kelancaran tugas ini. Tianchun mengatakan bahwa Sifu juga mengirim tim untuk bersembunyi di sekitarnya, itu sangat mungkin. Saat ini, Zhen Tianfeng dengan hati-hati mengamati ekspresi Gong Tianchun, dan menemukan bahwa Gong Tianchun tenang dari awal sampai akhir, tanpa terlihat panik sama sekali, yang tampaknya tidak seperti gertakan. Gong Tianchun melihat tatapan ragu-ragu Zhen Tianfeng, tahu bahwa kata-katanya bekerja, dan segera menambahkan api, berkata, Zhen Tianfeng, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan cermat. Kemenangan belum diketahui. Selain itu, para eksekutif senior juga memberi saya sinyal bantuan untuk memberi tahu Yumeng. Tepat ketika Anda baru saja menyerang Wang Tua, saya sudah menggunakannya, dan mengirim pesan ke gerbang Ziyun, dan di sini juga dekat dengan gerbang Ziyun. Maka akan berapa lama dukungan Ziyunmen akan segera datang. Dengan itu, Gong Tianchun mengulurkan tangannya dan mengguncang sepotong batu giok putih murni di depan mata Zhen Tianfeng sehingga Zhen Tianfeng bisa melihat dengan jelas. Baik. Melihat batu giok putih murni, Zhen Tianfeng sedikit terpana, dan semakin ragu-ragu, batu giok putih murni di tangan Gong Tianchun telah dilihat oleh Zhen Tianfeng, dan tentu saja dia tahu apa potongan batu giok ini dan bahkan tahu apa efeknya. Ini adalah giok yang digunakan oleh 6 pasukan tingkat atas di 4 domain. Masing-masing giok memiliki fungsinya sendiri. Perannya adalah untuk menghubungi 6 pasukan tingkat atas di 4 domain. Di mana saja di 4 domain, selama ini bagian dari giok komunikasi 6 saluran digunakan, salah satu dari 6 kekuatan dapat dihubungi setiap saat, dan 6 kekuatan ini, tentu saja, termasuk Sifu dan Ziyun Gate. Dan saat ini, Gong Tianchun mengatakan bahwa ia telah menghubungi gerbang Ziyun, dan sepertinya tidak bohong. Zhen Tianfeng hanya merasa aneh, bagaimana mungkin komunikasi giok ini ada di tangan Gong Tianchun. Mungkinkah, sungguh, seperti yang dikatakan Gong Tianchun, ini diberikan kepadanya oleh pejabat senior Sifu? Saat ini, batu giok ini ada di tangan Gong Tianchun, jika dia benar-benar menghubungi gerbang Ziyun, maka semuanya akan bermasalah. Dalam sekejap, kulit Zhen Tianfeng meredup. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa komunikasi giok Yupei di tangan Gong Tianchun memang diserahkan kepada Gong Tianchun untuk sementara waktu oleh manajemen senior. Tujuannya juga untuk dapat memberitahu Ziyunmen jika terjadi masalah dan membuat Ziyunmen segera memberi bantuan. Cerita bersambung di bawah ini. Dalam hal ini, pejabat senior Sifu memang hanya memberitahu Gong Tianchun sendiri, bukan kepada orang lain. Namun, ada satu hal yang Gong Tianchun tidak katakan saat ini, yaitu, meskipun Yupei diserahkan kepada Gong Tianchun, manajemen senior sementara menambahkan larangan untuk mencegah komunikasi ke semua kekuasaan. Dan hanya bisa dipakai untuk memberitahu Ziyunmen bahwa mereka perlu mengumpulkan kekuatan di Gunung Tianqi, ini dimaksudkan supaya Ziyunmen tidak cemas karena ada kekuatan berkumpul di dekat mereka. Dengan kata lain, dia tidak mengirimkan pesan ke gerbang Ziyun saat ini, gerbang Ziyun tidak akan pernah datang ke Gunung Tianqi. Apa yang bahkan tidak diketahui Zhen Tianfeng adalah bahwa tim tersembunyi yang disebutkan sebelumnya oleh Gong Tianchun juga merupakan kata-kata tipuan. Tujuan tindakan Gong Tianchun, seperti yang dipikirkan semua orang, hanya untuk menggertak, hanya cara penyelamatan diri yang dipikirkan Gong Tianchun dalam situasi putus asa ini. Setelah mendengarkan kata-kata Gong Tianchun, alis Zhen Tianfeng mengerut, dan wajahnya menjadi muram, jelas dia percaya. Pada saat ini, Zhen Tianfeng mendatangi 9 pemimpin kelompok Tianmen. Lalu dia bertanya kepada salah satu master itu, Kaisar Wen, lihat. Menanggapi Tianfeng, dia mengamati dan bertanya kembali, liontin batu giok di tangan pria itu, apakah itu benar-benar liontin batu giok 6 bagian? Iya, Zhen Tianfeng mengangguk.
Tampaknya apa yang dia katakan itu benar, mungkin ada tim yang tersembunyi dalam kegelapan, dan jika dia telah menyampaikan pesan kepada Ziyun Gate, ketika kekuatan Ziyun Gate datang, situasi kita mungkin sangat serius. Itu tidak baik, kata seorang pria yang dipanggil Kaisar Wen. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Tanya Zhen Tianfeng. Misi kami kali ini adalah untuk mengambil kunci rahasia dan secara tidak sengaja menyerang kekuatan yang dikirim oleh Sifu. Karena mereka masih memiliki pendukung dan telah memberitahu gerbang Ziyun, maka kita tidak harus bertarung keras dengan mereka. Yang paling penting sekarang yaitu, sebelum kedatangan orang kuat di Ziyun Gate, temukan kunci rahasia lebih awal, selesaikan tugas yang dijelaskan di atas, dan kemudian segera evakuasi. Kaisar Wen memikirkannya dan berkata, "Baik." Setelah mendengar kata-kata Kaisar Wen, Zhen Tianfeng menoleh dan berkata kepada Wang Tianba dan Gong Tianchun, "Kaisar Wen, kami berkata, beri Anda Sifu kesempatan, pada saat ini, Anda pergi dengan cepat, jangan ganggu kami, jika tidak, bahkan jika ada begitu banyak pendukung Anda, kami akan menahan Anda di sini." Sekarang kamu takut, mau kita pergi, dan kemudian menikmati harta karun sendirian. Melihat Tianmen mundur satu langkah, Wang Tianba segera marah dan mengangkat kepalanya. Dia ingin mengekspresikan kekeras-kepalaannya yang sebelumnya. Bagaimanapun, menurut Gong Tianchun, mereka masih memiliki tim dalam kegelapan, dan mereka juga memberitahu Zi Cloud Gate, dia tidak perlu takut pada Tianmen. Namun, sebelum Wang Tianba selesai, ia diinterupsi oleh Gong Tianchun. "Oke, ayo pergi sekarang." Gong Tianchun mengangguk, menyela Wang Tianba, dan kemudian berbalik. Di bawah kepemimpinan Gong Tianchun, semua orang di Sifu perlahan mundur. Para murid Tianmen segera memberi jalan, karena mereka telah mendengar perintah dari Kaisar Wen dan Zhen Tianfeng. Dengan cara ini, orang-orang di Sifu mulai mundur perlahan. "Lao Gong, mengapa kita harus mundur? Kita masih memiliki tim yang bersembunyi dalam kegelapan untuk merespons, bukankah kita sudah memberitahu Ziyun Gate, dalam situasi ini, mengapa kita harus mundur?" Cerita bersambung di bawah ini. Wang Tianba sangat bingung. Melihat keraguan Wang Tianba, Gong Tianchun juga tahu watak Wang Tianba, jika dia tidak menjelaskan, Wang Tianba pasti akan membuat keributan dan mencegah retret berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Gong Tianchun menarik, sambil berbisik di telinga Wang Tianba, dia berkata, "Apakah kamu pikir aku ingin mundur? Jika kita tidak mundur, kita akan mati di sini, tahukah kamu?" "Hah? Apa maksudmu?" Wang Tianba tidak tahu cerita dalam, jadi dia bingung. "Aku berbohong kepada mereka. Meskipun komunikasi 6 saluran Yupei benar, tetapi untuk memulai komunikasi, Anda harus membuka segelnya. Artinya, saya bahkan tidak mengirim pesan ke gerbang Ziyun. Gerbang Ziyun tidak akan pernah mengirim orang kuat untuk mendukung kita. Apakah Anda tahu sekarang?" Gong Tianchun menatap Wang Tianba dan dengan enggan menjelaskan. "Apa?" Mendengar kata-kata Gong Tianchun, Wang Tianba terkejut, dia memandang Gong Tianchun dan hampir berteriak, tetapi untungnya dia menjawab tepat waktu, tahu bahwa dia belum keluar dari pengepungan jadi Wang Tianba tidak banyak bereaksi. Setelah mengetahui berita ini, dia akhirnya mengerti mengapa Gong Tianchun harus mundur. Semua itu palsu, tetapi Gong Tianchun mengarangnya untuk pelestarian diri dan untuk ribuan dari mereka di gedung barat, untuk memberi jalan mundur tanpa terluka. Pada saat yang sama, Wang Tianba tidak bisa membantu tetapi lebih mengagumi Gong Tianchun, yang terlalu pintar. Mengerti situasinya, Wang Tianba mempercepat dan ingin meninggalkan tempat ini sedikit lebih cepat. Namun, gerakan cepat Wang Tianba membuat orang-orang dari Tianmen menjadi sedikit curiga. Gong Tianchun hanya bisa menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya, dan diam-diam berkata, Lao Wang, Anda benar-benar rekan tim babi, biasanya hanya sedikit bodoh, bagaimana Anda bisa bodoh dalam krisis seperti itu? Terbang sangat cepat, bukankah ini terbuka? Jika Anda pergi perlahan, yang lain mengira Anda tidak takut, dan mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Percepatan ini bukankah, Anda terlihat seperti ingin melarikan diri? Tepat ketika Gong Tianchu menghela nafas, suara dingin Kaisar Wen terdengar lagi. Tunggu sebentar. Hentikan mereka untukku. Ketika kata-kata Kaisar Wen dijatuh,
orang-orang Tianmen dengan cepat pindah, untuk mengepung kembali orang-orang di Sifu. Mendengar suara Kaisar Wen dan reaksi orang-orang Tianmen, Wang Tianba menjadi sedikit gugup. Lagi pula, dia baik-baik saja ketika dia tidak tahu apa-apa setelah mengetahui kebenaran pada saat ini dan mengetahui bahwa semuanya hanya gertakan, dia tidak bisa menahan rasa gugup. Namun, meskipun Wang Tianba gugup, dia juga tahu bahwa kemampuan aktingnya tidak baik, jadi setelah dikepung lagi, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tetap di tempatnya. Sebaliknya, Gong Tianchun menjadi tenang dan tidak mengubah wajahnya, hanya untuk melihat dia menoleh, menyipitkan matanya ke arah Kaisar Wen dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda benar-benar ingin memulai pertarungan? Percaya atau tidak, saya akan segera memanggil tim kami dalam gelap, dan ketika orang-orang kami keluar, dan tidak lama setelah orang kuat dari gerbang Ziyun tiba, Anda Tianmen tidak akan bisa pergi." Meskipun Wang Tianba terpapar, itu mungkin belum tentu ditemukan. Gong Tianchun merasa bahwa pihak lain hanya sedikit curiga, dan tidak yakin, selama musuh tidak yakin, dia bisa terus menggertak dan terus tampil. Cerita bersambung di bawah ini. Oleh karena itu, meskipun dia dikelilingi lagi, Gong Tianchun masih tidak mengubah wajahnya dan masih sangat kuat. Tentu saja, Gong Tianchun tidak punya pilihan saat ini. Jika dia tidak bertindak, maka mereka semua harus mati di sini. Namun, haha. Mendengarkan ini, Kaisar Wen tertawa dingin, dan kemudian berkata, "Oh, benarkah? Lalu Anda memanggil orang-orang dari rumah barat Anda, biarkan saya melihat mereka." Gong Tianchun, sekarang kamu masih ingin berdiri diam dan ingin memasang bawang putih. Jika ada tim lain, apakah kamu tidak akan memanggilnya? Jika orang kuat dari gerbang Ziyun datang untuk mendukung, apakah kamu akan mundur dengan sukarela? Saya, Kaisar Wen, sudah lama tahu bahwa Anda hanya gertakan. Saya katakan sebelumnya bahwa saya ingin membiarkan Anda pergi, tetapi saya hanya ingin menguji Anda. Saya tidak berharap Anda begitu tidak sabar, dan Anda menunjukkan langkah Anda dengan begitu cepat. Wang Tianba, apakah Anda berharap memiliki lebih banyak kaki? Apa yang aneh tentang berjalan cepat? Wang Tianba membela diri. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan aktingnya memang buruk, dan ekspresinya sama sekali tidak ada. Ketika orang mendengarkannya, mereka merasa sangat palsu. Tapi Gong Tianchun jauh lebih baik, dan dia berkata dengan dingin, "Apa maksudmu? Anda harus tahu bahwa ini adalah 4 domain, bukan wilayah Tianmen Anda. Juga, jangan paksa kami, kalau tidak, aku akan memanggil orang-orang di gedung barat kami, dan itu akan menjadi situasi yang tak ada habisnya." Oh, tidak ada gunanya mengatakan omong kosong ini, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki tim lain di sini, lalu kamu berteriak, "Selama mereka muncul, maka kita akan membiarkanmu hidup," kata Kaisar Wen dengan jijik. Melihat orang-orang Tianmen mulai menjerat dan menolak untuk melepaskannya, Gong Tianchun tahu bahwa penutup itu jelas tidak berguna, meskipun belum terekspos, tetapi situasi saat ini tidak berbeda dengan terekspos. Setelah semua, mereka tidak memiliki tim kedua, bagaimana dia bisa memanggil tim lain? Melihat bahwa situasinya semakin buruk bagi pihaknya sendiri, Gong Tianchun tahu bahwa dia tidak bisa lagi berlarut-larut, dan kemudian mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil bagian komunikasi 6 saluran Yupei. Ini adalah harta yang luar biasa. Selain dapat berkomunikasi dalam 4 domain, ia juga memiliki fungsi, yaitu dapat bergerak secara instan. Menggunakan sepotong batu giok ini, ia dapat langsung bergerak beberapa mil jauhnya dan melarikan diri ke surga. Fungsi ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Tapi kali ini saja, itu sudah sangat baik, dan itu sudah cukup. Setelah Gong Tianchun mengeluarkan sepotong batu giok ini, ia menyerahkannya kepada Wang Tianba. "Ini, komunikasi 6 arah Yupei. Apa yang kamu lakukan untukku?" Wang Tianba menatap Gong Tianchun dan tidak mengambil Yupei untuk pertama kalinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Gong Tianchun ingin memberikan dirinya sendiri batu giok, tetapi dia punya firasat buruk bahwa dia merasa hal-hal buruk akan terjadi jika dia memakai batu giok. "Tianba, kali ini kita tampaknya dalam bahaya. Pihak lain tidak lagi percaya pada kita, dan menipu lagi, itu tidak berpengaruh, dan pihak lain begitu kuat, sehingga kita tidak bisa berjuang keras, jadi kita akan melarikan diri sebanyak yang kita bisa."
Betapapun sulitnya, cobalah yang terbaik untuk menjaga api. Setelah semua, begitu banyak orang yang hilang di sini, kita tidak bisa kembali dan menjelaskan. Begitu pertarungan dimulai, aku akan membuka jalan untukmu, dan kemudian kamu akan membawa kerumunan untuk melarikan diri terlebih dahulu, dan aku akan datang ke belakangmu. Sekali lagi, kamu dapat melarikan diri dan membawa sebanyak yang kamu bisa, dan jika kamu tidak bisa melarikan diri, kamu mendesak Yu Pei, itu bisa dipakai untuk Anda melarikan diri, mempertahankan satu Master Zunzun, setidaknya Sifu akan memiliki satu orang lagi yang selamat. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat bahwa Wang Tianba tidak menerima Yu Pei, Gong Tianchun memaksa Yu Pei ke tangan Wang Tianba, dan kemudian dengan sungguh-sungguh memberitahunya. Kamu. Tidak, aku tidak akan pergi, kita akan mati bersama. Wang Tianba menolak. Tianba, apa lagi yang kamu keras kepala saat ini? Dengarkan aku, dan bawa orang-orang Sifu, pihak lain begitu kuat, kami tidak memiliki kesempatan sama sekali. Gong Tianchun membujuk. Kalau begitu kamu pergi, aku akan menahan musuh. Wang Tianba masih tidak setuju. Apa yang masih Anda miliki di belakang? Biarkan Anda menahan musuh, saya khawatir saya bahkan tidak bisa membuka jalan, dan Anda sudah mati. Hentikan, dengarkan saja dan bawa semua orang pergi, kata Gong Tianchun. Aku terluka sekarang, apa gunanya untuk melarikan diri? Wang Tianba terus bersikeras. Omong kosong, pukulan membunuh Zhen Tianfeng tidak begitu kuat, selama kamu dapat dengan cepat melarikan diri ke Sifu, menunggu orang kuat Sifu untuk menyembuhkan, kamu masih bisa diselamatkan, Gong Tianchun membujuk. Tapi, Wang Tianba ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia diinterupsi oleh Gong Tianchun bahkan sebelum dia berbicara. Bukan apa-apa, situasi saat ini sangat kritis. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Kamu dengarkan aku. Nanti, begitu aku memulai, kamu akan membawa semua orang untuk melarikan diri. Kata Gong Tianchun. Aku. Wang Tianba memandang Gong Tianchun dengan ragu, dan sepertinya masih tidak setuju dengan pengaturan Gong Tianchun. Wang Tianba, apakah kamu mendengarkan aku pada akhirnya? Apakah kamu ingin membunuh semua bakat dengan sukarela? Pada saat ini, kapan kamu masih ingin bermain dengan emosimu? Apakah kamu pikir kamu masih seorang Zunzun bintang 9 yang agung? Jangan membuat masalah lagi. Wang Tianba tidak mendengarkan instruksi lagi dan lagi, Gong Tianchun akhirnya marah, dan membisikkan Wang Tianba dengan suara kecil, matanya penuh amarah, melihat Gong Tianchun marah, Wang Tianba akhirnya berhenti menempel dan mengangguk tak berdaya. Oke, baiklah. Ini baik. Melihat Wang Tianba mengangguk, Gong Tianchun akhirnya melepaskannya. Pada saat yang sama, suara Zhen Tianfeng datang dari atas. Zhen Tianfeng berkata, apa yang kamu bisikkan tentang tim lain? Sebut saja. Aku sedang berdiskusi dengan Lao Wang apakah aku akan memanggil mereka untuk bertarung melawanmu. Karena kamu mengatakan itu, maka aku akan memanggil mereka. Gong Tianchun terus berkedip. Pada saat yang sama, dia juga berbisik kepada Wang Tianba di samping, persiapan, segera setelah saya menembak, Anda akan membawa semua orang lari. Setelah mengingatkan, Gong Tianchun terus pura-pura mengeluarkan sinyal perintah. Boom, boom. Sebuah percikan yang cemerlang menyala. Namun, tidak ada jawaban. Tentu saja, suara perintah yang dilepaskan Gong Tianchun hanyalah perintah panggilan biasa. Gong Tianchun, Wang Tianba, bagaimana dengan kalian orang-orang di Sifu? Tidak bisakah mereka dipanggil? Melihat Ling Jian dari Gong Tianchun tidak menanggapi, Zhen Tianfeng berkata dengan sinis, wajahnya penuh penghinaan. Apa yang cemas, segera datang. Gong Tianchun terus berkata. Cerita bersambung di bawah ini. Sambil berkedip, tangannya sedikit bergoyang, membuat persiapan terakhir. Pada saat ini, dia sedang menunggu kesempatan, menunggu Tianmen untuk tidak memperhatikan, dan kemudian dia segera mengeluarkan senjatanya, dan kemudian membantu semua orang di Sifu membuka jalan berdarah. Pada saat ini, Gong Tianchun dapat dikatakan sangat gugup, dan telapak tangannya berkeringat, setelah itu, tindakannya harus sangat cepat, dan ia harus tidak disengaja, dan tidak boleh ada kesalahan, sehingga memberikan semua orang di Sifu peluang untuk melarikan diri. Namun, ini adalah momen menegangkan ketika Gong Tianchun sedang mempersiapkan. Berdengung.
Ada suara keras, dan terlihat bayangan besar di langit, menutupi semua orang di bawah. Pada saat ini, bayangan gelap ini perlahan-lahan muncul di atas Gunung Tianqi. Bayangan ini sangat besar, dengan kepala naga dan ekor phoenix, yang terlihat sangat megah. Sebenarnya ada orang kita. Melihat kapal perang ini, Gong Tianchun membeku sejenak, gerakannya berhenti, dan dia melihat kapal perang di langit dengan konyol. Awalnya dia hanya menggertak, tidak ada tim lain di Sifu sama sekali, tetapi tiba-tiba, setelah dia berteriak dan melepaskan sinyal panggilan, kapal perang Sifu benar-benar muncul di langit. Namun, Gong Tianchun sangat bingung saat ini. Karena tidak peduli bagaimana dia memandang atau mengamati, dia tidak bisa mengenali kapal ini. Saat ini, Zhen Tianfeng juga menjadi bingung. Dia menatap kapal perang Sifu di langit, mengerutkan kening dan bergumam, saya tidak berharap bahwa Sifu benar-benar mengirim tim kedua, tetapi kapal perang ini, bagaimana saya bisa mengenali ini? Kenapa saya tidak bisa melihat kapal perang milik siapa itu? Wang Tianba tidak memiliki banyak pemikiran tentang Gong Tianchun dan Zhen Tianfeng. Ketika dia melihat kapal perang itu, dia senang menarik Gong Tianchun dan berkata, "Lao Gong, lihat, ini kapal perang kita di Sifu, itu adalah Sifu kita. Kapal perang kita di Sifu datang untuk mendukung, kita tidak perlu mundur." Hal yang direncanakan Wang Tianba dan Gong Tianchun barusan disebut retret oleh Wang Tianba. Tentu saja, orang-orang seperti Wang Tianba, dia tidak akan mengakui bahwa perilaku mereka sebelumnya hanya tipuan. Tapi dia adalah Zun Zun bintang 9 yang mempesona, bagaimana dia bisa melarikan diri? Baik. Setelah melirik Wang Tianba yang bersuka cita, Gong Tianchun mengangguk, dan hatinya juga sangat bersuka cita, seperti melihat jalan hidup dalam keputusasaan. Jika kapal perang ini tidak muncul, saya takut bahwa akhir mereka akan sangat menyedihkan, dan saya khawatir semua orang akan jatuh di sini. Jadi munculnya kapal perang ini, adalah harapan mereka semua, harapan untuk membiarkan mereka semua bertahan hidup. Meskipun dia tidak tahu milik siapa kapal perang ini, tetapi dalam pemikiran Gong Tianchun, kapal perang di atas harus menjadi tim rahasia yang diatur oleh Gedung Barat. Memikirkan hal ini, Gong Tianchun menghela nafas lega, dan segera berteriak ke arah kapal perang di langit. Berani bertanya orang mana yang datang dari atas. Saya berharap melihatnya dan segera melapor. Setelah terdengar teriakan itu, sesosok turun dari atas kapal perang di langit. Sosok yang turun dari kapal perang ini, terlihat biasa dalam penampilan, tidak ada yang istimewa, dan bahkan agak kurus, satu-satunya yang istimewa adalah sosok itu terlihat sangat muda, dan wajahnya sangat tidak dewasa. Cerita bersambung di bawah ini. Sosok yang turun dari kapal perang Sifu sebenarnya hanya remaja. Apa-apaan? Melihat sosok yang turun dari kapal perang di langit, semua orang di Sifu sedikit terpana. Entah itu Gong Tianchun atau Wang Tianba, atau murid-murid Sifu yang hadir, mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang turun dari kapal perang Sifu di langit sebenarnya adalah seorang pemuda yang terlalu muda. Seorang remaja benar-benar datang ke sini. Meskipun remaja ini turun dari udara, dia dapat terbang, tetapi, orang-orang di Sifu masih tidak merasa bahwa ia memiliki kekuatan. Lagi pula, sangat mudah untuk terbang. Banyak harta yang dapat membuat prajurit berkekuatan rendah terbang ke langit. Terbang bukan berarti kekuatan itu kuat. Selain itu, pemuda itu sangat aneh, dan tidak ada seorang pun di Sifu yang pernah melihatnya, dan dia tidak tahu siapa dia. Sungguh aneh bahwa seorang remaja turun dari kapal perang Sifu dan muncul di sini. Lao Gong, ada apa? Bagaimana pemuda ini turun di kapal perang ini? Siapa ini, dan mengapa aku belum melihatnya? Tampaknya bukan murid di rumah dalam. Dia adalah satu-satunya, jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa melawan Tianmen? Bukankah ini akhirnya? Setelah melihat pemuda itu jatuh di kapal perang, Wang Tianba berkata kepada Gong Tianchun dengan ragu. Aku belum melihatnya, dan aku tidak tahu siapa dia, mungkin dia hanya murid dari kelas yang sama. Adapun apakah dia satu-satunya di kapal? Setelah jeda, Gong Tianchun menggelengkan kepalanya dan menganalisis. Saya kira tidak, Anda tidak perlu khawatir. Kita harus tahu bahwa semua kapal perang di Sifu adalah miliknya.
Seorang murid muda tidak dapat memiliki kapal perang. Dengan kata lain, kapal perang ini harus menjadi milik orang kuat di gedung barat kita, dan pada saat ini kapal perang ini muncul di sini, maka itu juga harus menjadi pengaturan gedung barat tingkat tinggi. Karena mereka berani mengatur ini, mereka berani membiarkan kapal perang ini muncul di sini, kemudian, mereka harus membuat persiapan yang cukup, dan kapal perang harus membawa banyak orang kuat dari gedung barat kami, jadi kami belum selesai, dan kami memiliki modal untuk bertarung melawan Tianmen. Tapi mengapa tidak ada orang lain yang muncul, hanya murid muda ini yang muncul, dan jika yang lain tidak muncul, bagaimana kita bisa mencegah Tianmen? Wang Tianba bingung. Saya tidak tahu tentang ini, mungkin orang kuat yang memimpin tim memiliki kekhawatiran tentang ketidaknyamanan untuk muncul, jadi dia membiarkan murid muda ini keluar untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Seharusnya seperti ini, ketika dia akan turun, saya bertanya-tanya. Gong Tianchun memikirkannya dan berkata. Wang Tianba mendengar bahwa meskipun dia masih sedikit bingung, dia tidak bertanya apa-apa lagi. Di sisi lain, orang yang melihat kapal perang jatuh di langit adalah seorang pemuda, dan orang Tianmen juga sedikit terkejut. Awalnya, mereka melihat kapal perang muncul di Sifu, dan mereka masih khawatir tentang hal itu, mereka juga khawatir bahwa kapal perang itu membawa sejumlah besar orang kuat di Sifu, tetapi mereka tidak berharap bahwa orang yang turun dari kapal perang ini sebenarnya hanya seorang remaja. Jika hanya ada pemuda ini di kapal perang ini, maka gerbang Tianmen dapat memusnahkan semua orang di Sifu hari ini. Karena kapal perang ini tidak membawa sejumlah besar orang kuat Sifu, dan bukan tim Sifu lain, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Tentu saja, sekarang karena mereka tidak terburu-buru, mereka berencana untuk mengamati satu atau dua lagi. Lagi pula, belum diketahui apakah pemuda ini adalah satu-satunya di kapal perang di langit. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, remaja di langit telah turun ke ketinggian tertentu dan perlahan melayang di atas langit. Gong Tianchun berkata pada saat ini. Saya adalah Gong Tianchun di rumah barat. Saya berani bertanya murid di atas, yang mana merupakan pemimpin kapal perang Anda. Mengapa saya tidak bisa melihatnya keluar? Pemuda itu mendengar kata-kata itu dan menjawab dengan enteng, saya bukan murid, di dalam kapal perang ini, saya adalah tuannya, ini adalah kapal perang saya. Apa? Mendengar kata-kata pemuda itu, Gong Tianchun tiba-tiba membeku. Tidak hanya Gong Tianchun tertegun, tetapi juga Wang Tianba dan orang-orang yang hadir di Sifu tertegun. Di sisi lain, orang-orang Tianmen semuanya terlihat cerah. Kamu adalah tuannya. Apakah ini kapal perangmu? Gong Tianchun bertanya dengan tak percaya lagi. Siapa kamu? Kamu adalah murid Sifu saya. Gaya kapal perang ini jelas merupakan kapal perang Sifu saya. Bagaimana Anda bisa menjadi pemilik kapal perang ini? Saya memang pemilik kapal perang ini. Ini diberikan kepada saya oleh wakil penjaga gerbang ketika saya berada di perjalanan. Adapun siapa saya dan apakah saya seorang murid Sifu, saya bisa memperkenalkannya di sini. Saya Tang Yi, saat ini utusan khusus Sifu dan belum secara resmi disegel. Kata pemuda itu perlahan. Itu benar, remaja yang jatuh dari kapal perang saat ini adalah Tang Yi yang buru-buru datang dari Gunung Feiqiu. Karena Tang Yi awalnya adalah murid pemerintah asing, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk dipromosikan dari seorang murid menjadi utusan khusus, dan dia sendiri tidak muncul berkali-kali di pemerintahan internal, jadi Gong Tianchun dan Wang Tianba dan yang lainnya tidak mengenalinya sama sekali. Namun, untuk nama Tang Yi, Gong Tianchun dan Wang Tianba masih memiliki kesan. Karena, sebelum kedua orang itu keluar untuk melakukan misi mereka, para pejabat senior suatu kali mengatakan kepada mereka bahwa sebuah tim akan pergi ke titik berkumpul Tianmen untuk menyergap dan pemimpin ini adalah utusan baru Tang Yi. Mengenai Tang Yi, para pejabat senior juga memperkenalkannya, tetapi Gong Tianchun dan Wang Tianba tidak mendengarkan secara rinci. Mereka hanya tahu bahwa mereka masih sangat muda, hanya bahwa bakat mereka sangat bagus, dan mereka tidak tahu apa-apa lagi. Bagaimanapun, bagaimana seorang utusan kecil, bocah 16 tahun, dapat dilihat oleh tingkat mereka. Kamu Tang Yi, utusan termuda dalam sejarah kita.
Setelah mendengar perkenalan Tang Yi, Wang Tianba membuka matanya dan bertanya dengan sedikit ragu. Tang Yi, bukankah kamu pergi ke titik berkumpul untuk mengganggu Tianmen? Mengapa itu muncul di sini? Gong Tianchun juga bertanya dengan ragu. Pada saat ini, wajahnya sangat suram, dan firasat yang sangat buruk muncul di hatinya. Jika kapal perang di atas benar-benar milik Tang Yi, jika tidak ada orang kuat lain di kapal perang, maka dikelilingi oleh 10 Zunzun, ratusan Zongzong, dan raja perang yang tak terhitung jumlahnya dari Tianmen, mereka hanya ada satu akhir, dan itu adalah kepunahan kelompok. Ya, aku Tang Yi. Tang Yi mengangguk dan berkata, adapun mengapa saya muncul di sini, masalah ini adalah cerita yang panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Cerita bersambung di bawah ini. Lalu ada orang selain kamu yang akan ikut denganmu. Wang Tianba bertanya dengan cemas. Tang Yi menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Wang Tianba, dan dengan jujur menjawab. Tidak ada yang datang dengan saya, dan hanya saya yang datang ke sini. Tang Yi tidak berbohong, hari ini, memang, hanya satu orang yang datang ke Gunung Tianqi, dan tidak ada orang lain di kapal perang itu. Tang Yi takut ini akan terlalu berbahaya, jadi, dia mengatur murid-murid Sifu Neifu, Mu Xianling, Fang Yuelan dan yang lainnya di tempat yang aman. Rusak. Setelah mendengar ini, Wang Tianba sangat kecewa. Dia tidak tahu bahwa jawaban Tang Yi akan membuat orang-orang Tianmen teliti, jadi ekspresi kekecewaan benar-benar terukir di wajahnya. Gong Tianchun juga memegang dahinya dengan tangannya, dan dia tidak bisa menahan lamunan mengapa hidupnya begitu sulit, dia bertemu dengan dua rekan tim babi. Mendengar jawaban Tang Yi, di sisi lain, Zhen Tianfeng langsung mencibir, dan berkata kepada Kaisar Wen, yang menghadapi wajah Guozi, Kaisar Wen, anak di langit adalah utusan kecil di Sifu, dan dia tidak perlu ditakutkan sama sekali, dan dia juga berkata tidak ada yang datang bersamanya. Artinya, tidak ada tim Sifu kedua di sini. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun. Yah, karena memang begitu, maka kita akan membuat keputusan cepat, selesaikan orang-orang ini di Sifu lebih awal, dan kemudian bawa kunci rahasia kembali lebih awal, kata Kaisar Wen. Mendengar percakapan antara Zhen Tianfeng dan Kaisar Wen, wajah Gong Tianchun penuh dengan kepahitan, dan dia berkata kepada Tang Yi di langit. Namamu Tang Yi, benar, kamu tidak diatur untuk pergi ke Gunung Feiqiu untuk mengelilingi basis Tianmen, apa yang kamu lakukan di sini? Saat ini berbahaya. Kamu datang ke sini dan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Dengan itu, Gong Tianchun menghela nafas tanpa daya. Saat ini, moral orang-orang di Sifu sangat rendah, dan semua orang tampak penuh ketidakberdayaan dan keputusasaan. Namun, kata-kata Tang Yi membuat orang-orang di Sifu menjadi lebih bingung. Kenapa aku muncul di sini sulit untuk dijelaskan, tetapi alasan mengapa aku datang ke sini bisa memberitahumu bahwa aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Tang Yi melayang di udara berkata dengan penuh percaya diri. Datang untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan kami sendirian? Mungkin kamu tidak tahu, tetapi ada 10 master tingkat Zunzun di Tianmen, ratusan Zongzong, dan ribuan raja perang, apa yang kamu gunakan untuk mengalahkan mereka? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan kita? Wang Tianba melirik Tang Yi dan berkata dengan marah, suasana hatinya sedikit tidak nyaman, dia merasa bahwa Tang Yi hanya bercanda. Setelah mendengar ini, Tang Yi tersenyum, dan kemudian berkata dengan nada menghina. Saya kira itu tidak sulit. Apa? Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir terkejut lagi. Kali ini, semua orang yang hadir memandang Tang Yi dengan tatapan bodoh, dan merasa bahwa Tang Yi sedang membual. Ini terlalu gila, terlalu sombong. Semua orang tidak menyangka bahwa utusan muda ini begitu sombong sehingga dia bahkan tidak melihat 10 master tingkat Zunzun. Cerita bersambung di bawah ini. Anak muda, Anda cukup gila. Pembicaraan besar semacam ini, bahkan aku tidak berani mengatakannya, kata Wang Tianba sambil mengerutkan kening. Baik. Di sisi lain, setelah mendengar kata-kata keras Tang Yi, Gong Tianchun tidak berbicara, tetapi memandang Tang Yi dengan sepasang mata ingin tahu,
dan tampaknya sangat tertarik pada Tang Yi. Entah kenapa, Gong Tianchun merasa bahwa Tang Yi tampaknya dapat melakukan hal-hal seperti fantasi dan keajaiban. Dan saat ini, Kaisar Wen juga berkata, "Ini benar-benar gila, saya sudah lama tidak melihat seorang pemuda gila. Sekarang saya harus dengan cepat menyelesaikan orang-orang ini di Sifu, kemudian mulai dengan pemuda ini. Sanyong, pergi, bawa dia di depan saya. Sejujurnya, saya benar-benar tidak suka seseorang berbicara di atas saya, dia sudah terlalu lama mengudara." Baik. Murid Tianmen bernama Sanyong merespons dengan suara berisik, dan segera terbang menuju Tang Yifei di udara. Ketika Kaisar Wen ingin mengirimnya untuk menyelesaikan Tang Yi, itu sudah lebih dari cukup. Lagi pula, orang yang ditanganinya hanyalah utusan khusus remaja, dan itu tidak akan terlalu sulit untuk dipecahkan sama sekali. Ketika Kaisar Wen benar-benar memikirkan kemenangan, Sanyong dengan cepat bergerak menuju Tang Yifei. Meskipun Sangyong hanya Raja Perang Bintang 9, kekuatannya sangat kuat, setidaknya sebanding dengan kekuatan Zongzong Bintang 2 bintang biasa, sehingga kecepatan penerbangan saat ini sangat cepat, hanya dalam sekejap mata, sudah di depan Tang Yi. Buruk. Melihat Sanyong bergegas ke Tang Yi, Gong Tianchun sedikit terkejut. Dalam pandangannya, Tang Yi, yang hanya remaja, dan tidak akan bisa menahan pria yang kuat dari Tianmen. Sanyong dengan cepat mengangkat tinjunya dan kemudian menabrak Tang Yi. Pukulan itu cepat dan ganas, penuh dengan daya ledak, bayangan energi berguling-guling di kepalan tangan, momentumnya seperti pelangi, itu terlihat sangat luar biasa. Namun, ketika pukulan itu hendak mencapai Tang Yi, dia hanya sedikit mengulurkan telapak tangan dan memblokirnya dengan santai. Pukulan dari Sanyong dengan mudah ditangkap oleh Tang Yi dengan satu telapak tangan. Aku berkata, tidak ada orang yang berani menyakiti para murid di Sifu, bisa pergi hari ini. Setelah menangkap tinju Sanyong, Tang Yi berkata dengan ringan. Sambil berbicara, telapak tangannya mulai mengerahkan sedikit kekuatan, menggenggam tinju Sanyong dan meremasnya dengan keras. Bang! Seluruh tubuh Sanyong tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Setelah menyelesaikan semua ini, Tang Yi menarik tangannya sedikit, dan terlihat sangat santai. Melihat pemandangan ini, apakah itu Sifu, atau Devouring Heavenly Gate? Semua orang yang hadir melebarkan mata mereka dan membeku di tempat. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Tang Yi akan mati secara tragis di tangan Sanyong, dan tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Namun, Sanyong malah dibunuh oleh Tang Yi. Hasil ini benar-benar tidak terduga. Baik. Kaisar Wen, anak ini sepertinya aneh. Melihat adegan ini, Zhen Tianfeng juga mengerutkan kening dan berkata kepada Kaisar Wen. Bahkan Zhen Tianfeng, seorang master tingkat Zunzun Bintang 9, dia tidak melihat persis apa yang terjadi. Bahkan, sampai Sanyong meninggal dan berubah menjadi kabut darah, dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan dari Tang Yi. Yah, sepertinya ada keanehan. Mendengar ini, Kaisar Wen menganggukkan kepalanya dan setuju dengan sudut pandang Zhen Tianfeng, tapi dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, di mata Kaisar Wen, bahkan jika Zongzong Bintang 9 mati di tangan Tang Yi hanyalah utusan khusus muda Gedung Barat, hanya seorang bocah remaja, dan dia tidak takut sama sekali, jadi tidak perlu terlalu peduli. Apa sekarang? Zhen Tianfeng bertanya. Saat ini, tiba-tiba ada firasat buruk di hati Zhen Tianfeng. Dia pikir Tang Yi, utusan khusus Gedung Barat di langit, akan merusak urusan utama mereka. Hanya seorang remaja, apakah Anda benar-benar berpikir ini adalah kekuatannya? Mungkin juga dia menggunakan harta untuk menyerang, maka hanya kirimkan beberapa orang lagi untuk menyelesaikannya. Kaisar Wen sangat santai, dan dia sangat meremehkan sikap Tang Yi. Dia menunjuk ke beberapa orang dan memerintahkan. Kamu, beberapa dari kalian menembak bersama dan dengan cepat menyelesaikan anak ini. Baik. Para orang-orang dari Tianmen segera merespons satu demi satu. Tetapi, 9 prajurit dari Tianmen ini, lebih baik dari yang sebelumnya. Setiap orang adalah Zongzong Bintang 9, yang sangat kuat. Setelah 9 Zongzong Bintang 9 berdiri, mereka menggelengkan kepala dan terbang menuju Tang Yi.
Saat ini, seperti yang dikatakan Kaisar Wen, seorang Zongzong bintang 9 tidak dapat dipecahkan, kemudian kirim beberapa. Jika masih tidak berhasil, maka kirim lagi sampai mereka dapat menyelesaikannya. Tang Yi, larilah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, semua orang yang bergegas kepadamu saat ini, semuanya adalah tingkat Zongzong bintang 9. Mustahil untuk menolak. Wang Tianba tiba-tiba berteriak setelah melihat ini. 9 Zongzong. Setelah mendengar ini, Tang Yi menatap 9 Zongzong bintang 9 yang terbang ke arahnya, dan kemudian menjawab Wang Tianba. Tidak apa-apa, mereka tidak bisa menyakiti saya. Ah, bocah yang keras kepala. 9 orang dengan cepat mengelilingi Tang Yi. Dan setelah mendekati Tang Yi untuk jarak tertentu, 9 orang itu segera menggunakan pukulan, pisau, dan pedang mereka untuk bergegas menyerang Tang Yi. Dengan cara ini, 9 serangan berbeda, bergegas menuju Tang Yi, dari segala arah. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.